Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, buka buku paketnya halaman 43. Halaman 43 ini adalah masuki pelajaran 5, yaitu tentang keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Keteladanan berarti adalah contoh-contoh baik Rasulullah dan para sahabatnya yang harus kita contoh, yang harus kita teladani ya, yang harus kita jadikan acuan dalam hidup kita. Kemudian buka buku halaman 44. Nah, lihat gambar berikut itu. Itulah salah satu akhlak yang mencerminkan keteladanan kita kepada Rasulullah. Kemudian halaman 45 tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, laqad kana Rasulillahi fi uswa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Telah ada contoh-contoh kebaikan dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu ya. Maaf Bapak kalau salah itunya. Kemudian juga dalam Al-Quran juga dikatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Banyak ya dalilnya dalam Al-Quran yang intinya adalah menjelaskan tentang keteladanan Rasulullah SAW yang harus kita teladani. Agar apa? Agar kita mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan juga keselamatan di dunia dan akhirat. Contoh di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa, selain jujur, Rasulullah juga cerdas gitu ya.
Maka Rasulullah SAW mendapatkan gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya gitu ya. Percaya entah itu menyelesaikan sesuatu, entah itu dengan kejujurannya. Silahkan kalian dibaca ya bukunya halaman 45. Nah, kalian baca pada usia 35 tahun Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun menyarankan untuk jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh perempuan kabilah yang bersih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Nah, kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Begitulah kejujuran Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini adalah yang pertama untuk menyempurnakan akhlak dan juga sebagai yang mengajak kepada kebaikan, menunjukkan jalan kepada umat manusia agar kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus senantiasa mencontoh akhlak Rasulullah SAW dalam setiap kegiatan kita, aktivitas kita semuanya. Karena Rasulullah telah mencontohkannya. Contoh, Rasulullah SAW kalau makan, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah. Wa idza akala ahadukum falyakul biyaminhi. Apabila kamu minum, makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Wa idza syaraba falyashrab biyaminhi. Apabila kalian minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Itu salah satu akhlak yang telah Rasulullah telah contohkan dalam setiap hal. Pokoknya dalam setiap kegiatan kita itu pasti ada doanya. Makan, mau berak, mau tidur, mau apa, itu telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Kemudian juga cara berbuat baik kepada guru, kepada orang tua, kepada sesama muslim, ya. Banyak hadis-hadis yang menerangkannya. Contoh, kepada berakhlak baik kepada guru. Innal mu'allim wa tabib la yansuhani idza lam yukrimhum huma. Sehingga orang yang pintar, mu'alim atau guru, dan juga dokter tidak akan membantumu atau menasehatimu seandainya kalian tidak memuliakannya. Kepada orang tua apalagi, orang tua salah satunya adalah al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah kaki telapak, di bawah telapak kaki ibu. Artinya bukan, itu adalah kiasan ya, yang artinya adalah kau akan mendapatkan surga dunia jika kamu mendapatkan ridhonya kedua orang tua, terutama ibumu dan ayah, ya. Jadi semua jalan kesuksesan itu, dunia dan akhirat, itu telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam hal apapun, termasuk dalam hal berdagang, usaha. Rasulullah adalah seorang pedagang sebelum diangkat menjadi Rasul, pedagang yang kaya, ya. Tapi cara dagang Rasulullah itu adalah yang halal. Contoh, Rasulullah itu berdagang, contoh misalnya membeli baju, harganya, kata Rasulullah, aku membeli misalnya seperti ini ya, dari sononya 100.000, silahkan kamu mau beli, mau ngasih untung berapa sama aku, gitu kan. Jadi tidak ada hal menipu-nipu, riba dan sebagainya. Karena sebenarnya yang bohong itu atau menipu atau dengan cara riba itu, dia tidak ada untungnya, yang dapatnya hanya dosa. Keuntungan yang dia dapat itu menjadi dosa malah. Ya tidak berkah. Kalau udah makan dosa ya hidupnya tidak berkah. Dan dia makan itu masuk ke dalam dalil badan yang terbuat dari barang yang haram dia dosa, maka masuknya badan itu ke neraka. Di dunia tidak berkah, tidak akan maju karena tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat masuk neraka. Itulah dagang yang salah, dagang pokoknya. Kita apapun kita contohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita pengen sukses ya dunia akhirat. Ini aja yang Bapak dapat sampaikan untuk pertemuan sekarang ini. Untuk tugasnya rangkum ya, halaman 45. Halaman 45 nomor 2, nomor 1 aja. Halaman 45 nomor 1 aja. Nabi Muhammad SAW al-Amin. Rangkum sampai guru dan orang tua, ya, rangkum aja. Ini aja yang Bapak dapat sampaikan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.